Halo semuanya, perkenalkan nama saya Noval Alrafsanjani, mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan mengenai menulis resensi, mulai dari pengertian apa itu resensi, kemudian tujuan dan manfaatnya, serta tahapan dalam menulis resensi yang baik dan benar. Berikut merupakan penjelasan selengkapnya. Keterampilan menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang sangat kompleks. Keterampilan menulis sangat penting bagi pengembangan diri siswa, baik untuk melanjutkan studi ke lembaga pendidikan lebih tinggi ataupun untuk nantinya terjun ke masyarakat. Cahyaningrum dan kawan-kawan tahun 2018 mengatakan bahwa keterampilan menulis sangat penting diajarkan di berbagai jenjang pendidikan. Pada dunia pendidikan, keterampilan menulis merupakan salah satu keterampilan yang ditekankan pembinaannya dan pengembangannya di samping membaca dan berhitung. Banyak ahli telah mengemukakan pengertian menulis. Salah satunya Boles dalam Qismullah 2018 menyatakan bahwa menulis adalah proses pembuatan makna dan serangkaian kegiatan pembuatan teks, termasuk di dalamnya menghasilkan, mengatur, dan mengembangkan ide dalam kalimat serta menyusun, membentuk, membaca ulang teks, mengedit, dan merevisi sebuah teks. Salah satu keterampilan menulis yang diajarkan di sekolah yaitu menulis resensi. Resensi adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menilai baik tidaknya sebuah buku. Resensi sering juga diistilahkan dengan timbang buku, tinjauan buku, bedah buku, dan sebagainya. Selain itu, Montazeran 2012 menyebutkan bahwa tinjauan buku adalah semacam evaluasi dari sudut pandang kritis, di mana peresensi memikirkan secara mendalam dan merinci bagian-bagian dari buku yang diresensi tersebut, sehingga dapat menilai baik dan buruknya sebuah buku. Senada dengan pendapat di atas, Vardenki dan kawan-kawan tahun 2012 juga mengatakan bahwa resensi merupakan hasil penilaian atau timbangan terhadap kelebihan dan kelemahan suatu buku. Sehingga dapat diartikan bahwa resensi adalah kegiatan yang membahas, mengulas, dan menilai sebuah karya tulis tentang baik dan buruk kualitas sebuah karya tulis tersebut. Setelah mengetahui apa yang dimaksud dengan resensi, selanjutnya mari kita simak tujuan serta manfaat dari menulis resensi. Jauhari tahun 2010 mengatakan bahwa resensi bertujuan menyampaikan kepada pembaca apakah sebuah buku atau hasil karya sastra patut mendapat sambutan dari masyarakat atau tidak. Sebagaimana Haidt 2017 juga mengatakan bahwa seorang peresensi buku akan memberitahu pembaca tentang buku itu, apakah kelebihan dan kelemahannya, apakah peresensi merekomendasikannya atau tidak, dan bagi siapa buku itu berguna. Menulis resensi juga mendatangkan banyak manfaat bagi para pembaca maupun untuk para penulis resensi. Manfaat-manfaat ini dapat dirasakan oleh para penulis resensi. Haidt 2017 mengatakan bahwa menulis sebuah resensi dapat mempertajam kemampuan menulis dan berpikir kritis seseorang. Sementara Haryanto dalam Dalman 2014 juga mengungkapkan setidaknya ada 4 manfaat membuat resensi buku. Yang pertama ialah mengasah intelektual. Yang kedua, memahami secara mendalam isi buku yang diresensi. Yang ketiga, mendapat penghasilan jika resensi tersebut dimuat di media massa. Dan yang keempat, akan dikenal dan direkrut untuk terus meresensi buku oleh penerbit buku jika telah produktif membuat resensi. Berdasarkan media atau forumnya, resensi dapat dibagi lagi menjadi 2 kelompok. Dalman tahun 2014 membagi kegiatan meresensi buku menjadi 2, yaitu resensi ilmiah dan resensi ilmiah populer. Dari kedua resensi tersebut, hal yang membedakannya adalah bahasa dan tata cara penulisan yang digunakan. Musfah 2016 berpendapat, dalam sebuah resensi buku ilmiah tentu menggunakan tata cara dan prosedur keilmuan tertentu, menggunakan rujukan atau acuan, serta menggunakan bahasa resmi dari buku
dan pembahasan yang dipaparkan perlu selengkap-lengkapnya. Dalam menuliskan resensi buku ilmiah, diperlukan adanya pengumpulan data, informasi, atau pengetahuan tambahan yang berkaitan dengan tema karangan ilmiah yang akan diresensi. Pengetahuan tambahan ini dapat mempermudah dalam kegiatan menilai atau bahkan membandingkan buku ilmiah satu dengan buku ilmiah yang lainnya. Sementara itu, resensi buku ilmiah populer tidak menggunakan rujukan atau acuan tertentu. Resensi karya ilmiah populer ini banyak mengangkat atau memilih buku-buku yang ringan dan cenderung banyak diminati oleh kalangan generasi muda. Selain dengan media forumnya, resensi buku juga dapat dibedakan berdasarkan isi sajian atau resensinya. Resensi buku berdasarkan isi sajiannya dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu resensi informatif, resensi evaluatif, dan resensi informatif evaluatif. Suryono dalam Dalman 2014 mengatakan bahwa sebuah resensi informatif berisi informasi tentang hal-hal dari suatu buku. Pada umumnya, isi resensi ini hanya ringkasan mengenai apa isi buku atau hal-hal yang bersangkutan dengan isi buku. Sedangkan Tamsin 2017 turut mengungkapkan bahwa resensi evaluatif lebih banyak menyajikan penilaian per resensi tentang isi buku atau hal-hal yang berkaitan dengan buku. Sedangkan untuk resensi informatif evaluatif, Kosasih tahun 2012 berpendapat bahwa resensi jenis ini merupakan perpaduan 2 jenis resensi, yaitu resensi informatif dan evaluatif. Resensi informatif evaluatif di samping menyajikan semacam ringkasan buku atau hal-hal penting yang ada di buku, juga menyajikan penilaian per resensi tentang isi buku. Bahasa yang mudah dipahami dan cara penyampaian yang komunikatif merupakan pertimbangan yang perlu disampaikan kepada pembaca resensi. Pemilihan karakter bahasa berkaitan erat dengan masalah penyajian tulisan resensi. Misalnya, kalimat runtun, ejaannya benar, dan tidak bertele-tele. Romli 2006 mengemukakan sebuah resensi buku biasanya terdiri atas 3 bagian. Yang pertama ada pendahuluan, lalu bagian isi, dan yang terakhir memberi pertimbangan dan penutup. Bagian pendahuluan resensi buku berisi informasi objektif dan identitas buku yang meliputi judul, nama penulis, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, dan harga buku. Adapun bagian isi memuat ulasan tentang tema atau judul buku, paparan singkat isi buku, gaya penulisan buku, dan perbandingan buku dengan buku lain. Sementara itu, bagian penutup berisi penilaian per resensi tentang kualitas isi buku secara keseluruhan, menilai kelebihan atau kekurangan buku, memberi kritik atau saran kepada penulis dan penerbit. Jika tadi sudah diungkapkan bagian-bagian resensi secara garis besar, hal selanjutnya yang perlu kita ketahui ialah unsur-unsur yang harus ada di dalam sebuah resensi buku. Daniel dalam Dalman 2014 berpendapat yang membangun unsur-unsur resensi diantaranya adalah: yang pertama, judul resensi. Judul dibuat dengan menggambarkan isi resensi secara singkat, dan pastikan judul itu menarik dan relevan dengan isi resensi. Yang kedua, data buku. Data buku memuat atau memberi informasi detail dari buku yang akan diulas. Yang ketiga, membuat pendahuluan. Di dalam pendahuluan, kita memperkenalkan pengarang atau proses pengarang dalam membuat pengkaryaannya, serta tema buku. Yang keempat, tubuh atau pernyataan resensi buku. Biasanya berisi sinopsis beserta kutipan paling berkesan, menyebutkan kelebihan dan kelemahan buku, rumusan kerangka buku, tinjauan bahasa, atau kesalahan cetak jika ada. Dan bagian akhir ialah penutup. Di dalam penutup biasanya berisikan kesimpulan dan penjelasan layak atau tidaknya buku tersebut untuk dibaca, tentunya dengan alasan yang logis.